Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan dalam kehidupan kita setelah istirahat yang Allah berikan kepada kita dari gejolak, dari masalah, dari hal-hal yang tidak menyenangkan pada kemarin. Lalu Allah jagakan kita pagi ini dalam keadaan Allah turunkan ketenangan dalam jiwa kita. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Harta itu unik dalam Islam. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan harta, anak dan harta itu adalah zinatan hayatad dunia. Dia adalah perhiasan kehidupan di dunia. Namanya perhiasan itu adalah untuk memperindah seseorang, untuk memperbaiki tampilan seseorang. Ibu-ibu pergi kondangan pakai emas, pakai emas di gelang, ada di kalungnya, ada di tangannya, di jarinya. Dan kata lain adalah pertama kita berprasangka baik adalah untuk mempercantik, memperindah tampilannya. Ada juga untuk menambah keyakinan untuk dia tampil di muka umum. Nauzubillah kalau dia adalah untuk menyombongkan diri. Bapak sekalian, ketika keluar pakai sepatu bagus, baju bagus untuk meyakinkan, memperindah tampilannya. Seseorang pergi acara, pakai mobil, pakai kendaraan yang bagus sebagai hiasan pada dirinya agar dia tampil bagus. Tapi di mana itu? Di dunia. Di dunia, Pak. Apakah hiasan itu sampai akhirat? Kaget dulu. Harta itu mempermudah hidup di dunia? Iya. Tapi apakah sampai akhirat? Tidak juga. Kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf itu kaget adalah salah satu seseorang yang terseok-seok di akhirat untuk penghitungan hisab hartanya. Andaikan Rasulullah tidak mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab, maka Abdurrahman adalah orang yang paling sulit nantinya. Harta yang menjadi hiasan dunia belum tentu dia menjadi hiasan di akhirat nanti. Harta yang mempermudah seseorang dalam urusan di dunia belum tentu harta itu menjadi mempermudah urusannya di akhirat nanti, Pak. Allah menegaskan, harta itu adalah az-zinah hayatad dunia. Perhiasan
Namanya perhiasan, maka pakai sesuai dengan waktu. Kalau tidak sesuai hiasan itu jadi agak kata orang agak sedeng pula wong ini. Make emas sebesar-besar ada gelang masuk ke WC. Kira-kira cak mana lah? Ya. Agak kanai orang macam. Ya. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah bahwa anakmu, istrimu adalah ujian. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dia sebagai perhiasan, di sisi lain Allah mengatakan bahwa ada fitnah, ujian bagi seseorang. Ujian apa? Ujian bagaimana pertama dia mendapatkan harta itu, dan kedua adalah ujian bagaimana dia menggunakan harta itu, Pak. Kalau lulus ujian pertama dia mendapatkan harta itu, belum tentu dia lulus ujian keduanya. Dia cari harta, mendapatkan harta itu dengan cara yang benar, belum tentu menggunakannya dengan cara yang benar. Ada yang menggunakan harta dengan benar tetapi cara mendapatkannya salah. Kan itu, Pak. Allah uji kita dengan harta yang ada pada kita itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Janganlah sampai anak dan harta itu membuat kita lalai, membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Nauzubillah summa nauzubillah, kalau harta itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Pak. Makin berduit dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu miskin dekat dengan Allah, lah berduit jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan hartonya itu. Lupa dia. Jangankan yang sekarang, semasa Rasulullah itu terjadi seperti as-salabah itu. Ya. Miskin dia rajin ke masjid, setelah berduit tidak lagi ke masjid. Kalah dia dengan ujian yang Allah berikan dari harta itu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, lalu apa sesungguhnya fungsi harta itu bagi kita? Allah berikan harta kepada kita untuk apa? Fungsinya apa? Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita, dia tidak berfungsi sama sekali. Di dalam beberapa ayat dan hadis, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi harta itu pertama adalah sebagai penopang ibadah kita. Penopang ibadah, Pak. Kita sholat itu butuh harta, Pak. Walaupun memang nutup aurat, biasa nutup aurat itu sah sholat kita, tetapi kan etika harus bermain. Adab harus ada. Dipanggil Pak Lurah begitu pakai yang bagus, masuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala asal-asalan. Aku salut, Pak. Ada jamaah kita ya. Ketika dia ke pasar, dia bawa baju dua. Sikok baju untuk dia dagang, sikok baju untuk berganti kalau nak sholat. Ada berapa jamaah kita tuh, Pak? Ganti baju di belakang. Ya kan? Jadi sholat itu, dia butuh biaya, dia butuh harta. Lalu zakat. Kewajiban zakat keluar kepada orang yang berharta. Yang tidak berharta tidak kena, Pak.
sampai nisabnya, sampai ukurannya, kena dia. Ada yang mengatakan sampai haulnya, walaupun ketetapan haul itu lemah hukumnya. Lemah hukumnya. Kenapa? Ada yang bermain dengan haul itu, Pak. Bermain dengan haul itu. Belum sampai setahun, pas nak sampai setahun, dialihkannya hartanya itu. Sehingga dia tidak sampai nisabnya. Katakanlah bulan 6 sampai masa hitungannya. Menjelang bulan 6 sampai bulan 5 ada yang minjam dengan dia, dipinjamkannya. Dipinjamkannya uang itu. Ketika dihitung tidak sampai dia, Pak. Tidak sampai nisabnya, tidak kena. Bulan 7 balikkannya uang pinjaman itu. Ada mengatakan, aku jatuh pada haulnya bulan 6, Pak. Tetapi pas bulan 6 tidak cukup. Hutang dengan wong piutang dengan aku, minjam dengan aku, tidak dihitung. Kenapa? Tidak tahu. Agustus dibalikkannya. Pada jatuh tempo itu, pada sampai masa nisabnya, haulnya itu dia tidak kena. Ini cara wong ngakal-ngakali. Lalu mengatakan bahwa begitu sampai dikembalikan uang itu atau sampai pada maka haulnya itu tidak berlaku. Masuk nisabnya hitungannya, laksanakan kewajiban zakat itu. Kan begitu. Perilaku menghindar dari kewajiban atas harta ini banyak terjadi dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita. Lalu kemudian haji. Haji perlu harta. Sekarang 54 juta, Bang ya. 54 juta. Tidak sedikit itu, banyak. Haji reguler 54 juta. ONH plus 300 juta. Hampir 300 juta yang plus itu. 5 tahun nunggunya tuh Pak Haji. 5 tahun masa tunggunya itu 300 juta. Puroda itu 600 Pak. Ada sampai 800 juta. Ya. Oleh karena itu perlu diingatkan juga pada jamaah kita kadangan. Ingat berangkat haji kewajiban hartonya harus keluar. Berangkat ONH plus 300 juta. Lah berapa itu? Sampai nisab sampai berlebih itu. Keluarkan zakatnya. Berangkat haji dia keluarkan zakat dengan harta yang sudah berlebih. Ada kewajiban khusus dari harta itu yang tidak dikeluarkannya. Tidak dikeluarkannya. Ya kalau haji reguler, oke lah Pak. Ya kan? Tapi ONH plus, puroda, wajib mengeluarkan zakat atas biaya haji yang dikeluarkannya itu. Pokoknya kami kadang ngingatin juga kewajiban-kewajiban atas harta itu. Karena harta itu sebagai penopang ibadah. Lalu penopang ibadah, kewajiban dari harta itu tidak ditunaikan, ini menjadi sesuatu hal yang kita ingkar pada satu kewajiban, lalu kemudian taat pada kewajiban yang lainnya. Harta itu sebagai penopang ibadah kita. Lalu yang kedua, fungsi harta itu adalah sebagai pemenuhan kewajiban, pemenuhan kebutuhan seseorang. Dan bentuk apa? Dalam bentuk nafkah. Oleh karenanya, nafkah itu adalah yang pertama yang harus dipenuhi adalah atas dirinya sendiri. Lalu kemudian orang-orang terdekat menjadi kewajiban untuk menjadi tanggungannya. Siapa? Istri, anaknya. Setelah itu adalah keluarga dekatnya, dimulai dari yang perempuan, ibunya, lalu ayahnya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya. Itu Pak. Dimulai dari yang perempuan.
Mungkin kadang kalau dicocok-cocokkan, Pak, adat Minang itu mengutamakan perempuan agak pas juga. Ya kan? Mulai dari perempuan dulu, betino yang nani. Karena pada waktunya juga, kalau kita lah tua, Pak, ada anak lanang, ada tino. Kita nyaman tinggal di mana? Nyaman dengan anak betino, Pak. Karena terjaga urat kita. Kalau dengan anak lanang, kita ada menantu betino. Tidak bebas kita. Auratnya harus dijaga betul. Nak ngomong apa-apa dengan menantu kan agak rikuh juga. Maka dalam pemenuhan hak untuk membelanjai, untuk menafkahi, diutamakan adalah yang perempuannya dulu. Yang perempuannya dulu. Ya, Pak. Fungsi harta itu adalah memenuhi kebutuhan kehidupan seseorang. Jangan sampai Allah berikan harta, tetapi itu cuman diem baik. Berat untuk membelanjakannya, untuk memenuhi kebutuhan. Disimpan tapi anak, bini tidak mendapatkan nafkah dengan yang sesuai. Zalim kita, Pak. Zalim. Lalu yang ketiga, fungsi sosial. Harta itu untuk menyambung silaturahim dalam kehidupan kita. Harta itu untuk memperbaiki kehidupan sosial dalam hidup ini. Karena dari setiap harta itu ada hak orang di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita surah Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqu fis-sa'il wal mahrum, kata Allah. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya pada hartamu itu ada hak. Ingat, Pak. Allah mengatakan ada hak. Hak siapa? Hak orang miskin yang meminta kepadamu dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak sepenuhnya milik kita. Ada hak wong lain. Ada hak orang lain. Kalau seseorang tidak menunaikan hak orang itu atas hartanya, maka sesungguhnya seseorang itu telah memakan hak orang lain atas dirinya. Ini perlu kita pahami, Pak. Ya. Banyak harta kita, makin banyak hak uang dengan kita. Sedikit harta kita, semakin dikit juga kewajibannya, hak orang itu. Oleh karena itu, tunaikan hak orang itu. Bagaimana cara menunaikannya? Yang pertama dengan zakat. Dengan zakat, Pak. Sampai nisabnya, sampai ukurannya, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Variasi dia. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada 10%, ada 20%. 2,5% apa? Perniagaan, zakat harta, zakat emas. 2,5%, Pak. Karena kita hitung haulnya, oke. Maka bagi pedagang-pedagang setiap tahunnya tetapkan pada tanggal berapa, bulan berapa, maka hitung harta itu. Hitung harta itu. Hitung perdagangan kita, berapa yang ada di tabungan, ya, Pak. Berapa yang ada di tabungan, berapa jumlah harta yang diputarkan, jumlahkan. Kami ada utang, Pak, kurangkan hutang itu. Kami ada piutang, Pak, masukkan kalau memungkinkan. Masukkan. Agak kita ketemu, agak tentang piutang itu bagaimana.
Sampai nisabnya kalikan 2,5%, keluarkan itu. Itu hak orang atas harta kita, bukan milik kita. Ya. Tidak sampai dia Pak, maka keluarkan dalam bentuk infak dan sedekah. Jumlahnya berapa? Terserah. Nak 1% tidak apa-apa, nak 10% tidak apa-apa, nak galau-galau lajulah. Untuk infak dan sedekah tidak ada ketentuan. Ya, tidak ada ketentuan. Karena itu hak orang. Dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Agar apa? Agar rodah-rodah kehidupan itu bisa berputar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kaila dulatam bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta itu berputar dan diam baik di antara orang-orang yang berduit di antara kamu baik. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Harta itu sebahagiannya harus turun ke bawah dan berputar di bawah untuk memutar roda kehidupan ekonomi kita. Kalau duit berputar itu ada Pak, maka ekonomi itu berjalan. Kalau ekonomi berjalan, maka kehidupan itu bergerak. Kalau kehidupan bergerak, ada harapan untuk bisa seseorang mencari kehidupannya. Tapi kalau duit berputar dan katik, siapa yang nak dicari? Ya Pak ya. Maka dalam ilmu ekonomi itu, perputaran uang itu memang harus dihitung. Berapa uang yang harus berputar dalam masyarakat. Itu dihitung. Itu nama ilmu moneter Pak. Fiskal, segala macamnya. Dihitung. Kenapa? Kalau duit tidak sesuai dengan perputaran dan kebutuhan yang ada, yang terjadi adalah tidak baik dalam perjalanannya. Ya. Ada inflasi. Inflasi, kecenderungan harga menaik. Sedikit duit beredar, inflasi, lebih banyak yang beredar juga inflasi. Maka perputaran uang itu dihitung. Berapa yang ideal? Kenapa? Kalau banyak duit yang berputar, itu jadi mana kalau nak belanja. Kalau banyak nak belanja, harga-harga naik. Sedikit juga, begitu juga. Inflasi juga. Itu dalam ekonomi begitu Pak. Dalam ilmu agama kita tidak belajar Pak ya. Tapi dalam ilmu ekonomi itu kita belajar, itu berlaku dalam kehidupan kita. Maka perputaran itu harus. Jangan ngendap baik. Tapi kenyataan sekarang kenapa dibawa susah? Duit itu tidak kate. Uang yang beredar itu yang sedikit. Yang sedikit beredar itu diperebutkan oleh yang banyak. Ya. Itu ininya. Insyaallah Pak. Amanah yang ada dengan aku sekarang itu terkadang membuat malu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Kenapa? Karena berada di antara orang-orang yang sakit, yang tidak punya biaya, yang terkadang dia di antara harapan hidup dan mati, Pak. Pak, kami nak berobat, kena kanker, kena serviks, jantung, dan segala macamnya. Begitu. Kami nak rujukan ke Palembang, cuma tidak katik biaya nak ke Palembang itu. Karena batas kita itu, kita bantu biayanya. Ada BPJS ada, cuma nak ke Palembang itu tidak katik. Ongkos tidak katik pas sampai Palembang kami tidak tahu Pak di mana kami nak nginap. Untuk biayanya juga kita bantu itu. Lalu di antara orang-orang yang bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan untuk kebutuhan pendidik anak-anaknya,
yang tidak sanggup. Sekolah-sekolah mengirimkan nama-nama, pas ditanya, kok ibu kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Berapa pendapatan ibu, bu? Tidak tentu, Pak. Aku gawe dengan uang dapat 50.000 sehari. Anak dua. Kira-kira, Pak, anak dua 50.000 sehari anak sekolah, cukup apa tidak? Cukup apa tidak? Tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Tapi dalam hitungan ekonomi statistik, itu dia sudah lewat dengan angka miskin. Ini bahayanya. Karena ukuran miskin itu 20.500 satu hari, itulah tidak miskin lagi. Statistik kita mengatakan mengukur orang itu miskin atau tidak penghasilannya 20.500 per hari. Kita. Balik dengan kita, 20.000. Kita dewek cukup tak? Apalagi merokok. Lajul? Jungkir balik lah otak kita nak mikirkannya. Susah itu tuh. Ya. Berada di antara itu, Pak. Dan berada di antara orang-orang ketika dalam perjalanan terlantar mereka. Tahun haji 2012, Pak. Aku kehilangan duit. Dompet aku jatuh ketika naik mobil. Tidak punya duit di dusun wong, di kampung orang, rasanya apa? Kata kawan secalak-calak lah itu, belagak-belagak lawang itu, aman duit dak gati, dongok tu lah. Pak, terdongok. Di kampungnya dia pacak gagah. Di kampung orang tidak punya duit, tak megang duit, apa yang pacak dia? Dan itu kenyataannya. Andaikan tak kata belas kasih kawan-kawan anggota rombongan jamaah haji ketika itu, nanggung juga, Pak. Tak baca senyum lagi waktu itu. Kata kawan-kawan di rombongan itu, yuk Pak Karom kita hilang duit. Duit lah siapin ini untuk balik kage, ini untuk ini. Siap-siapin itu, Pak. Jatuh dompetnya, jatuh dompet itu. Sokongan, dapatlah dalam duit Indonesia 550, nak baca alhamdulillah. Karena 2 hari setelah balik, selainnya kami harus kembali. Itu nak menjalang Arafah itu, Bang. Arafah. Lah ini, dia nak ke Jakarta, dia nak ke Riau, dia nak ke Jawa, dak kate duit, hilang dia. Kuyuh kalau, Pak. Ada yang sudah 4 hari dia di Linggau. Harus 5 hari, harus bertahan. Pas dia datang ke kami, kebetulan lah sore. Sudah sore, Pak. Kami tidak bisa lagi melayaninya karena harus persyaratan sudah dipenuhi. Kalau kami nguar-nguarkannya, salah kami dan administrasi kami dapat catatan. Setiap pengeluaran keuangan harus ada pendukungnya. Keterangan polisi, keterangan dari sosial, baru sampai ke sini. Baru ke Basnas mengeluarkannya. Akhirnya apa? Dia bertahan waktu itu. Jumat sore dia sampai ke Basnas itu. Lalu kemudian Sabtu libur, Minggu libur, Senin cuti bersama. Itu. Selasa baru sampai dia. Lalu kata, di mana istirahat, Pak? Kami istirahat di masjid rumah sakit, Pak. Hanya untuk itu. Selasa baru ngurus keluar. Ini. Ada sudah 4 hari di sini. Begitu juga. Berada di antara itu, tidak mungkin, Pak. Kalau kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Tapi kami kan terbatas untuk mengeluarkan itu. Ada batasannya. Pak, tidak cukup ini, Pak. Ya kata staf, Pak Waka, kita cuma segini, Pak. Tidak pacak sampai ke Riau. Kita transitkan baik. Bedanya 50.000. Oh jangan. Tapi batas keluar kita segini, Pak. Ya sudah. Sampaikan dia sampai ke Pekanbaru, ini tambahan dari aku. Itu tidak sekali 2.
Tidak sekali dua, Pak. Ada yang datang ke kantor itu hanya untuk mendapatkan dan menyampaikan permohonan, tetapi jalan kaki, Pak. Naik apa, Bu? Jalan kaki, Pak, kami ke sini. Lah, ngapa? Dak katik duit lagi, Pak. Wong Linggau ke kantor Basnas Taba pingin dari pasar, dari Megang ke pasar, di sangkonya masih di Masjid Agung, lalu ke ini jalan kaki, Pak. Insya Allah. Uang duit banyak kita di Linggau. Tetapi kita masih bertemu dengan orang-orang yang begini. Ya. Ada anaknya nak sekolah nian, cuman untuk biaya sekolah dak kate. Insya Allah. Apa? Ada satu hal. Fungsi harta di dalam masyarakat Islam kita tidak berjalan dengan baik. Sedikit yang datang ke Basnas itu menanyakan, Pak, berapa kewajiban kami atas harta kami. 3 bulan lebih sudah berjalan ini. Satu kasus yang bertemu. Yang datang ke kantor menanyakan, Pak, aku nak bertanya, nak konsultasi. Siapa, Pak? Istri saya ini punya emas 113 gram. Berapa kewajiban yang harus kami keluarkan, Pak? Bertanya datang. Itu simpanan. Bukan perhiasan, Pak, bukan. Simpanan istri saya ada 113 gram. Lalu dibantu. Pak, mengeluarkannya 8 juta sekian. Terima kasih, Pak. Dia ngomong. Lalu, nak bertanya juga. Untuk penghasilan saya ini gimana? Sudah kena zakat? Belum. Berapa penghasilan sekian? Kalau zakat tak kena, Pak. Tapi infak sedekah silakan dikeluarkan. Balik dah sampai setengah jam kemudian, masuk notifikasi. Nilai yang disampaikan itu masuk. Masuk dia. Nah, kita kadangan simpanan emas itu beratus-ratus gram diam baik. Banyak itu. Ke pesta emas kalung 30 gram. Ya. Gelang, cincin. Yang berjalan itu baik ketika datang ke pesta kadanglah 100 gram. Oh, yang ngece itu bukan lagi perhiasan. Ji, kalau melekat di badan 100 gram itu bukan perhiasan lagi. Wajib zakatnya atas emas itu. Kan itu, Pak. Wajib zakatnya. Yang ada juga kadangan bertanya, Pak, uang ini berduit, uang kayo, bertanya, apa be program di Basnas itu, Pak? Ini Pak Asbi, uang gitu. Apa be program di Basnas itu? Sampaikan A, B, C, D. Ada tak loka untuk ponak anakku siko? Masya Allah. Ada tak lokanya? Kalau yang dekat-dekat dengan kita keponakan, kalau kita berduit, itu menjadi hak kewajiban kita lah untuk memenuhinya. Dan ini, fungsi sosial harta ini yang belum berjalan penuh dalam kehidupan kita. Ya, Pak. Selain fungsi untuk ibadah, fungsi sosial. Nah, kalau kita masuk pada sosial pada harta ini, akan ada bagaimana bentuk penghitungan zakatnya itu. Ya. Dalam buku fikih Zakat wal Munasarah, Syekh Mahmud As-Su'ud itu mengatakan bahwa hutang, seseorang memegang dan mengelola uang hutang, dan dia mendapatkan hasil di situ, maka ketika menghitung zakatnya, hutang itu harus dihitung. Kenapa? Dia dapat manfaat dari duit yang putarnya itu.
Kenapa? Terkadang ada yang hilang penghitungannya pada uang hutang ini. Aku ngutangkan duit dengan Ustaz Marlina pada masa penghitungan itu, dan ini cukup lama. Aku tidak ngitung duit yang dihutangkan itu. Kenapa duit ini menjadi dikelola oleh Ustaz Marlina? Ustaz Marlina tidak ngitung, ini duit hutang aku, tidak dihitung. Lalu siapa yang mempertanggungjawab duit hutang ini yang dengan Ustaz Marlina? Ustaz Marlina memanfaatkan ini, diputar, diolah, dapat manfaat di situ. Dalam kitab fikih Al-Munassarah ini, fikih zakat Al-Munassarah ini, maka Ustaz Marlina